Kenalkan diri, nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan yang telah kami buat. Indonesia memiliki potensi tambang yang sangat besar. Salah satunya adalah tambang batu andesit di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan finansial, teknis, dan operasional tambang dengan target produksi 570.000 ton per tahun. Kami memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi positif pada perekonomian lokal. Beberapa masalah untuk kita analisis dalam laporan ini yaitu apa faktor yang mempengaruhi kelayakan dari suatu usaha di pertambangan Indonesia. Yang kedua, bagaimana prosedur dan pelaksanaan studi kelayakan bisnis yang dapat mengurangi risiko kegagalan investasi di pertambangan. Yang ketiga, apa dampak ketidakpastian dari bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan terhadap usaha pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari kita membuat laporan ini yaitu dapat mengetahui apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha pertambangan. Dapat mengetahui bagaimana studi kelayakan bisnis atau SKB membantu mengurangi risiko, serta dapat mengetahui dampak ketidakpastian dalam berbagai bidang. Selanjutnya, dalam studi ini, kami proyeksikan pendapatan selama 10 tahun. Pendapatan selama 10 tahun mencapai 1.567 triliun dengan harga jual stabil di 250.000 per ton. Total biaya modal yang dikeluarkan adalah 419,9 miliar, mencakup pembebasan lahan, eksplorasi, pembangunan mes, dan infrastruktur pendukung lainnya. Untungan bersih yang dihasilkan mencapai 1,67 triliun dalam periode tersebut. Berdasarkan analisis, proyek ini sangat menguntungkan dengan net present value atau NPV positif sebesar 1.627 triliun dan internal rate of return atau IRR sebesar 16%. Kemudian payback period atau waktu balik modal hanya memakan waktu 8 tahun, lebih cepat dari umur tambang yaitu selama 10 tahun. Semua indikator ini menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial dan mampu menghadapi risiko pasar yang ada. Sebelumnya, kita dapat mengetahui NPV atau Net Present Value ialah nilai sekarang dari seluruh aliran kas mulai sekarang sampai akhir berlangsungnya proyek. Proyek apabila NPV lebih dari 0 atau NPV yang paling besar, kelebihan dari NPV adalah memperhitungkan nilai uang karena faktor waktu sehingga lebih realistis terhadap perubahan harga, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis investasi dan memperhitungkan adanya nilai sisa investasi. Adapun kelemahannya itu lebih sulit dalam penggunaan perhitungan derajat kelayakan. Selain dipengaruhi arus kas juga oleh faktor usia, ekonomi investasi. Kemudian rumus NPV itu sendiri yaitu NPV sama dengan cash flow period dibagi dengan 1 ditambah discount rate. Metode NPV memiliki keunggulan dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap proyek karena mengukur selisih antara pemasukan dan pengeluaran dengan memperhitungkan nilai waktu dari keuntungan. Namun, salah satu keterbatasan NPV adalah ketergantungannya pada estimasi arus kas yang akurat dan pemilihan tingkat diskonto yang tepat. Perubahan kecil pada asumsi yang digunakan dalam perhitungan dapat mempengaruhi hasil NPV secara signifikan. Oleh karena itu, analisis sensitivitas sering kali digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil NPV dipengaruhi oleh perubahan asumsi yang ada. Selanjutnya itu internal rate of return. Internal rate of return atau IRR merupakan salah satu metode evaluasi sebuah investasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan suatu investasi dengan mempertimbangkan biaya dan risiko yang ditanggung.
Metode internal rate of return adalah suatu cara untuk menentukan tingkat pengembalian yang membuat nilai net present value sebuah investasi menjadi nol. Cara kerja IRR yaitu dengan membandingkan arus kas yang akan diterima dari suatu investasi dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Jika suatu investasi didanai melalui kredit bank, perusahaan mengharuskan nilai IRR lebih besar dari suku bunga kredit bank yang berlaku. IRR merupakan indikator untuk menilai keuntungan dari suatu proyek atau investasi. Jika tingkat pengembalian yang sebenarnya, misalnya tingkat bunga yang diterima atau biaya modal lebih besar dari IRR, maka proyek dianggap menguntungkan. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian sebenarnya lebih rendah dari IRR, proyek berpotensi tidak menguntungkan. IRR itu sendiri memiliki rumus perhitungan matematis, yaitu IRR sama dengan suku bunga ke-1 ditambah suku bunga kedua dikurang suku bunga ke-1 dikali NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang dengan NPV 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di part pertama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.